aku Tisa Biani. Jadi kegiatan aku hari ini lagi mau menjalani hobi terbaru aku yaitu olahraga. Karena emang belakangan ini tuh aku emang lagi sering banget olahraga karena yang pastinya supaya menjaga kesehatan aku, menjaga stamina aku supaya lebih kuat, yang pastinya dan lebih bugar. Dan sekarang aku udah ada di tempat fitness langganan aku yang kalau emang aku misalnya mau olahraga pasti selalu ke sini. Terus karena biasanya aku olahraga pakai personal trainer. Aku mau kenalin dulu nih personal trainer aku. Ada namanya Kakak Eno. Hai Kak Eno. Jadi ini yang biasa ngelatih aku kalau misalnya lagi olahraga dan biasa nyiksa ya. Nyiksa dalam arti positif. Jadi supaya biar lebih sehat. Nah, terus ini kayak tempat alat-alat aku kalau misalnya mau olahraga. Biasanya aku yang mana Kak Eno kalau mau latihan alat lebih ke condong ke situ ya? Area fungsionalnya. Oh lebih ke fungsional ya? Tapi kalau misalnya mau alat tuh Nah, paling alat sini. di daerah sini, biasanya aku ke sini fungsinya Ini fungsinya ini untuk untuk pembentukan bagian punggung. Jadi ini namanya lat pull down gerakannya. Jadi yang biasa Tisa lakukan di sini gerakannya untuk melatih punggung Tisa. Ini terutama setupnya dulu yang harus diperhatikan. ya. Oke, badannya agak tegap. Yap. Ketika sebelum tarik kita harus atur nafas dulu. Oke. Jadi ambil nafas dulu sebelum menarik. Ketika ditarik, didayung, buang. Nah, ini buat latih punggung. Punggung aku tuh karena suka bongkok gitu. Punggungnya karena teksturnya kurang bagus, jadi dibenerin di sini gitu. Kalau Kak Tisa sendiri biasanya menggunakan beban berapa? Wah, beban berapa tuh Kak? Karena yang ngatur Kak Eno kan Untuk biasanya. kemarin, ya, Ya. ya untuk hitungan repetisi di hitungan 1 sampai 15. Ya. Nah, kalau untuk bebannya sendiri kemarin kita pakai bebannya karena Tisa belum terlalu ini, jadi pakai bebannya yang 18 kilo. Nanti bertahap, jadi nanti ada progresnya di situ. Gitu. Jadi dari 18 kilo nanti naik, tergantung kondisi si Tisanya sendiri. Biasanya kan kalau si Tisa kan misalnya kalau habis sibuk syuting kan Lemas, kondisinya capek, agak ya capek. kurang fit atau gimana gitu. Jadi lihat dulu kondisi Tisanya sendiri. Iya benar. Gitu. Gak maksain sih sebenarnya olahraganya gitu. Tapi tetap ada progres dari situ. Jadi walau istilah kata kita tingkatin bebannya, untuk hitungannya kita bisa kurangin begitu. Oke, dari Kak Tisa sendiri nih paling berat beban berapa Kak? Kalau aku sih sebenarnya ngikutin PT aku Kak Eno gitu sesuai yang disuruh aja sih sebenarnya gitu kan. Kan mereka juga pasti lebih ngerti kan aku bagusnya berapa bebannya gitu. Jadi nggak pernah kayak aku mau segini dong, aku maunya kurang atau aku maunya lebih gitu. Yang paling beratnya yang pernah Kak Tisa sendiri angkat? Jujur aku pertama kali angkat beban itu baru belakangan ini gitu. Jadi baru sekali atau 2 kali gitu karena emang baru pakai personal trainer juga Kak Eno. Jadi ya belum pernah tahu detail udah berapa gitu aku ngangkat beban gitu sebelumnya gitu. Oke, selain alat ini apa lagi? Nah biasanya alat ini alat kedua. Baru 2 alat ini sih sebenarnya kalau ngangkat beban. Nah, ini sama, Ya. ini alat cable row. Jadi ini fungsinya buat ngelatih di bagian punggung juga. Yap, Gitu. Tisa kan posturalnya kan agak sedikit membungkuk. Jadi kenapa di sini saya banyak untuk latihan di punggungnya. Tapi nanti dikombinasi juga gitu. Oke. Ini saya contohin gimana Tisa? Boleh. Boleh. Oke, Tisa ayo. Pakai kemarin. Ini lumayan susah guys karena jujur. Jadi saya contohin dulu ya, Tisa. Oh, Saya oke, contohin oke. dulu. Oke. Oke. Jadi ini aja drawing biasa aja. Dayung, dilapas, naik buang, dilapas, naik buang, dilapas, naik buang. Oke? Coba. Ya. Oke. Oke, next. Pemanasan sebelum Oke, biasanya pemanasan sebelum melakukan gym kita di sepeda gitu. Nih aku kasih tahu nih ya tempatnya di sini. Nah ini functional roomnya juga. Jadi biasanya aku melakukan beberapa kayak latihan di sini. Kalau sebelah lebih ke alat gitu. Kalau di sini kayak lebih ke kardio ya Kak, olahraga. Nah ini biasanya pemanasan sebelum nge-gym. Aku selalu bersepeda di sini.
Ini kayak 5 menitan gitu. Terus ya kayak main sepeda biasa, cuman bedanya ini di indoor gitu, di tempat yang di dalam. Aku ngasih tahun sedikit aja nih, kayak digoes terus nanti Kak Eno Di sini ada untuk upgrade-nya, kita digos. untuk timernya juga. Aku nggak pernah matokin berapa kalorinya sih. Yang pastinya ya udah ada aja gitu, misalnya harus 5 menit. Gak tahu nanti keluarnya juga berapa kalorinya. Itu Kak Eno yang tahu gitu. Latihan gym yang ditekuni Tisa saat ini difokuskan untuk pembentukan tulang punggung agar lebih tegap sekaligus juga pengencangan otot lengan. Untuk itu, Tisa memilih latihan cable row, total body resistance exercise atau TRX dan angkat beban. Walau terlihat gampang, ternyata dalam 15 menit tiap sesi latihan membuat pemilik channel YouTube Tisa Biani Azahra ini kelelahan. Punggung aku tuh karena suka bongkok gitu. Punggungnya karena teksturnya kurang bagus, jadi dibenerin di sini gitu. Ini jujur ini lumayan kayak untuk aku lumayan berat ya Kak. Get, nafas diatur bisa. Nafas, buang. Ambil nafas, dayung, buang. Ambil nafas, dayung. Itu beban berapa Kak? Ini beban 11 kilo ya. 11 kilo. 11 kilo untuk orang Tisa cukup lumayan. Jadi sebenarnya ini tantangan aku karena lengan aku, postur lengan Iya. aku ya Kak ya. Iya. Agak belum kuat sih Belum sebenarnya. terlalu kuat. Belum terlalu kuat. Jadi makanya kadang di tempat ini nih, di yang bagian sini kadang suka kaku gitu. Hai guys, jadi ini step selanjutnya yang aku mau kerjain, ini namanya TRX. Mungkin kalau dari kelihatannya itu adalah hal yang mudah gitu. Kalau misalnya Kak Eno yang lagi TRX tuh kayak kok ini gampang banget, cuman pas kita lakuin tuh kayak ternyata berat dan lumayan cukup menguras tenaga. Sebelumnya aku udah pernah nyoba dan rasanya benar-benar jadi pengen belajar terus karena aku juga lumayan gak terlalu mahir juga pakai TRX gitu, TRX. Jadi ini kalau latihan TRX ini, misalnya kita melakukan seminggu 3 kali, saya contohin dulu ya. Ya, bisa boleh. Lakukan seminggu 3 kali dengan TRX ini bisa setiap sesi satu latihan dengan TRX bisa membakar kalori 600 sampai 700 kalori. Ya, itu tergantung durasi latihan gitu. Ada juga ada yang bilang 500 sampai 600. Itu sebenarnya kembali lagi tergantung dari durasi latihan, terus tergantung dari waktunya gitu. Kalau untuk Tisa sendiri sebenarnya dia nggak karena variasi ya. Jadi nggak 1 jam misal latihan 1 jam dengan TRX nggak. Jadi dia di mix latihannya. Jadi biar nggak terlalu latihannya nggak terlalu boring juga. Kalau misalnya cuma latihan satu alat kan kelihatan boring bisa ya. Jadi harus di mix gitu. Untuk Tisanya sendiri, untuk durasi latihan karena durasi latihan itu di fitness itu cuma 1 jam ya. 1 jam itu udah cukup ya. Jadi paling untuk latihan TRX-nya sendiri 15 menit. Nah nanti pakai alat lain ada misalnya Viper, terus nanti pakai Medicine Ball, banyak equipment-nya nanti. Dan lain-lainnya. Jadi gitu. Oke, mau coba? Coba. Jadi seperti biasa ya buat Tisa ya. Setupnya buka, lebar bahu, kakinya, sudut pandangnya ke motornya. Oke, tangannya seperti ini Tisa ya. Oke, ketika turun jangan lupa ambil nafas, ketika naik buang. Oke. Jadi diusahakan TRX-nya jangan kendor ya. Oke. Fokus perutnya, aktivasi, buang. Oke. Jadi ketika mendorong pakai heels, oke? Oke, siap. Ya. Ayo. Yuk, maju lagi. Yuk. Yuk. Good. Yuk, masih bisa. Naik. Nafas diatur ya. Nafas diatur bisa. Kita naik, ketika mendorong fokus pakai heelsnya. Oke. Dorong ke atas, fokus heels. Dorong. Oke. Kita saya diatur.
Oke. Kenapa? Selain itu apa lagi nih Kak? Selain ini paling langsung kalat aja kali ya. Kita langsung ya. Buat stock shoot aja. Jadi kayak gak kuat untuk Cuma banyak-banyak. sebentar doang Kak. Sip. Namanya apa kak? Cable crossover. Cable crossover. Kita coba ya. Maaf ini. Jadi kayak gini. Segini. Dorong ke bawah. Oke. Kayak biasa nih guys. Ini ya. Dorongnya full. Ya, jadi bisa dilepas, buang. Ya. Bebannya sih biasanya aku di 7 ya, 7 kilo. Aktivitas gym yang dilakukan Tisa ternyata sudah berlangsung selama setahun. Alasan menjalani hidup sehat dan nasihat dari orang terdekat membuat ia membulatkan tekad untuk menjadikan latihan gym menjadi sebuah rutinitas. Bahkan pihak keluarga Tisa juga selalu menyediakan air mineral dengan irisan buah atau yang dikenal dengan infused water untuk mengusir racun dalam tubuh. Hal itu membuat Tisa semakin semangat berolahraga. Pastinya sih pertama-tama kayak ada otot yang kaku, ada otot yang keseleo atau apapun itu. Cuman kan itu adalah hal yang wajar ya menurut aku karena kita baru pertama kali melakukan aktivitas seperti ini. Cuman ya dari situ ya kita jadi belajar gitu supaya bisa lancar gimana dicari-cari terus gitu. Menurut Kak Tisa sendiri ada tips nggak dari hobi Kak Tisa ini dalam hidup? Tips aku yang pastinya kita harus niat dulu, niat dari dalam diri gitu. Kalau emang benar-benar mau fokus hidup sehat gitu harus usaha. Jadi bukan cuma dari omongan kita aja tapi harus gerak juga gitu. Harus dilaksanakan. Jadi jangan cuma gue mau kurus, gue mau sehat itu jangan cuma hanya dari omongan aja gitu. Yang pasti kita harus usaha, terus banyak belajar, banyak tanya-tanya sama PT, terus harus gabung dalam ruang lingkup pergaulan yang emang benar-benar mendukung kalian untuk hidup sehat gitu. Jadi jangan kayak malah meracuni kalian untuk gak sehat gitu. Jadi harus bergaul sama yang emang mendukung gini juga gitu. Tadi kan misalkan bilang pengen ikut ke gym ini pengen kemudian berat badan juga kan, motivasi berarti ada motivasi dong. Motivasinya apa sih kan dari ikut ke gym ini? Motivasinya yang pasti yang tadi aku bilang gitu, maksudnya pengen hidup sehat, pengen karena kan kalau sebagai public figure juga harus punya bentuk tubuh yang bagus juga supaya enak dilihat di layar gitu kan. Jadi ya emang udah kewajiban aku juga sih sebagai public figure harus menjaga berat badan, menjaga bentuk tubuh supaya ya kayak kita bisa enak aja gitu sih dilihat gitu. Emang kalau boleh tahu kalau ada yang ikuti Apa? selama ikuti hobi kakak yang gym ini berapa kilo yang turun? Lumayan turun sih, udah hampir 5 kilo. Cuman menurut aku sih turun berat badan itu adalah bonus sih. Selebihnya ya tujuan aku mengikuti olahraga gym ini ya pengen hidup sehat gitu. Kalau jadi hasilnya ramping, kurus itu ya alhamdulillah bonus aja sih sebenarnya gitu. Nah, mengenai makanan dan nutrisi pendukung nih Kak dalam hobi kakak yang ke gym ini apa Kak? Biasanya sih aku selalu nyempetin mengkonsumsi susu, sayuran, buah-buahan yang emang bagus untuk kegiatan kita seperti ini ya. Kayak misalnya buat olahraga tuh bagus banget lah makan buah-buahan, sayur-sayuran yang bergizi, terus susu juga jangan lupa. Terus udah mulai mengurangi karbohidrat, makan tetap karbohidrat cuman kayak yang nggak terlalu banyak, mengurangi aja gitu supaya lemak-lemaknya juga nggak jadi sampah di tubuh gitu. Jadi emang keluar semua lemaknya gitu. Nah, kan kakak mau minuman tuh yang apa? Dengan kakak nih. Oh ya, ini namanya infused water. Jadi emang bener-bener mamaku yang bikinin tiap aku mau beraktivitas. Ini sebenarnya untuk mendetoks ya, mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi ini bebas siapa aja. Biasanya orang pakai lemon terus kasih air putih. Kalau ini sih sebenarnya berkreasi karena sekarang udah banyak tips-tips membuat infused water dengan cara yang berbeda-beda. Kalau ini pakai nanas, terus apa nih buah apa nggak tahu, sama air putih aja sih. Jadi kita minum tiap hari dan jujur efeknya sih badan lebih seger gitu. Dan
Pipis terus. Kalau pipis terus kan biasanya racun-racun yang ada di dalam keluar gitu.